warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kami dari tim Supervisor Umi Lumajang sedikit mengganggu waktunya jenengan. Kami ditugaskan oleh Umi Lumajang untuk satu wawancara terkait perkembangan proses pembelajaran Al-Quran yang ada di lembaga jenengan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan dan juga perlu kami tahu jawaban jenengan. Yang pertama adalah, apa alasan Ustadz menggunakan metode Umi untuk lembaganya jenengan sendiri di sini? Alasan saya menggunakan metode Umi sebenarnya itu sederhana. Saya melihat dari lembaga-lembaga swasta yang lain yang sudah menggunakan metode Umi. Ternyata di sana banyak segi positifnya. Di antaranya animo masyarakat lebih ketimbang sebelum menggunakan Umi. Bahkan ada beberapa lembaga swasta itu, khususnya madrasah, itu istilahnya itu melebihi target dari penerimaan siswa dari lingkungan madrasah itu sendiri. Kemudian saya selaku kepala madrasah Satker istilahnya kalau di Kemenak itu, madrasah negeri, kenapa tidak bisa seperti itu? Makanya saya bermusyawarah dengan teman-teman antara asatid yang ada di MIN 2 Lumajang ini. Ternyata beliau-beliau itu sangat antusias untuk mengikuti metode Umi, karena mereka itu sudah melihat yang di luar sana ternyata lebih jauh, sudah jauh tentang ngajinya dan juga tentang muridnya yang lebih banyak. Sehingga saya di sini dengan metode Umi itu, istilahnya itu kalau istilah Jawa itu tumbuh ketemu tutup istilahnya. Kalau di Jawa itu seperti itu. Jadi klop begitu. Sehingga ketika pelaksanaan kami mulai dari awal itu ya sampai sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik gitu. Subhanallah. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Alhamdulillah setelah saya amati jawaban jenengan tuh, ya alhamdulillah di situ berarti sistem yang ditawarkan oleh Umi sudah mulai dampak positif ke lembaga jenengan gitu. Terus pertanyaan berikutnya Ustaz adalah, bagaimana respon wali murid Ustaz? Dan alhamdulillah target yang ditawarkan oleh Umi sebenarnya itu sampai sukses itu ternyata 3 tahun. Nah, dari situ yang jelas kami mengalami proses mulai dari pembentukan karakter gurunya, sehingga alhamdulillah gurunya di sini itu setelah awal-awal itu ternyata tidak 100% bisa ngaji. Akhirnya disitulah mulai belajar ngaji sampai mendapatkan sertifikasi, kemudian diajarkan oleh anak-anak. Di situ banyak diupload, banyak diupload di media-media. Ternyata masyarakat sini sudah mulai melirik tentang Umi. Jadi tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua itu sudah pendaftaran sudah mulai lain dengan yang lain. Sehingga walaupun saya belum istilahnya uji publik itu, sampai banner pendaftaran PBDB itu, pengumuman PBDB itu belum saya pasang, itu hanya saya suruh buat status di semua dewan guru. Ternyata pagi harinya sudah terpenuhi target penerimaan siswa yang saya targetkan itu sudah terpenuhi semua. Bahkan saya dihadang oleh beberapa wali murid di luar. Ketika pulang itu, Pak, masa sudah tutup Pak? Ya, insya Allah. Sampai di situ, dari situ saya, wah ternyata ini selain metode Umi yang kita gunakan juga ada keberkahan Al-Quran. Subhanallah. Intinya
adalah keberkahan Al-Quran, Iya. bukan dengan uminya. Umi hanya sifatnya membantu proses pembelajaran lebih baik, itu saja. Terus berikutnya Ustaz, apa harapan atau target lembaga tahun ini Ustaz? Target tahun ini kebetulan kemarin sudah ada uji publik. Targetnya untuk tahun ini uji publiknya lebih banyak lagi, sehingga masyarakat itu betul-betul tahu bahwa produk yang kita kembangkan ngajinya di sini itu betul-betul ditangani lebih baik. Gitu Ustaz ya. Oke, berarti targetnya lebih baik Ustaz ya. Iya, lebih baik. Yang asal mulanya saya tangkap jawaban jenengan itu, yang sebelumnya misalnya yang ikut ujian itu hanya sekian anak, Iya. maka tahun ini akan mungkin Ya. lebih daripada Ya, itu begitu. Nah, terus apa langkah-langkah kecil yang perlu Ustaz lakukan agar supaya targetnya Ustaz itu terpenuhi? Langkah-langkah kecil diantaranya adalah ya memberi motivasi kepada guru-guru, baik itu guru-guru yang ada istilahnya guru formalnya yang menjadi guru ngaji, dan juga ada guru-guru dari luar. Itu selalu saya beri motivasi. Kemudian juga pada anak-anak juga perlu ada istilahnya reward, sehingga betul-betul ada keinginan untuk percepatan, seperti itu. Ini perlu sekali ini. Itu ya. Iya. Di samping jawaban Ustadz, di samping memperbaiki apa itu yang saya catat, memperbaiki proses pembelajarannya lebih baik lagi. Bahkan tadi saya juga komunikasi, sebelum saya komunikasi sama Ustadz itu komunikasi sama koordinatornya. Itu alhamdulillah per pekannya sudah ada pembinaan khusus, Iya. pembinaan pekanan. Alhamdulillah itu ya lumayan bagus ya. Harapan kami yang dari metode UMI, betul-betul metode UMI itu harapan kami adalah bisa membantu proses pembelajaran. UMI itu sifatnya adalah membantu lembaga agar supaya lembaga itu proses pembelajarannya baik, itu saja. UMI bukan penjajah, UMI bukan lembaga yang bisa intervensi lembaga. Jadi sifatnya UMI adalah membantu proses pembelajarannya. Nah, setelah saya amati memang alhamdulillah di supervisi kali ini alhamdulillah sudah mulai bagus, bahkan insya Allah nanti ke depannya lembaga sini akan kami ajukan untuk menjadi sekolah model, insya Allah begitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz waktunya. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah ke lembaga. Amin, amin. Terus khususnya ke anak didik kita, terus bisa diterima oleh masyarakat umum. Saya kira itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.